Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kepala sekolah atau operator, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan pengajuan akreditasi di tahun 2023. Yang pertama, Bapak Ibu, silakan buka browsernya, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome, atau di Microsoft Edge bisa juga. Nah, ketika Bapak Ibu browse di salah satu eh, aplikasi tadi, misalnya apakah di Mozilla atau di mana, nah di menu bar di atas Bapak Ibu silakan login eh, di bansm.kemdikbud.go.id /sispena 2020 login. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan muncul Sispena SM, maka ada dua kolom di sini, yakni username dan password. Username itu kita akan isi dengan NPSN, begitu juga dengan password kita isi dengan NPSN. Setelah itu Bapak Ibu silakan login. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah kita klik menu dashboard dulu. Nah, di menu dashboard ini akan muncul klik ajukan akreditasi. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, ketika Anda mengklik, maka akan muncul menu selanjutnya, yakni bahwa sekolah madrasah wajib mengajukan permohonan, baik itu akreditasi baru maupun reakreditasi 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Silakan klik ya, kemudian klik terus, kemudian maka akan muncul empat eh, ada 3 isian nanti yang Bapak Ibu nanti akan isi, kemudian ada 2 menu yang diisi, yakni nama kepala sekolah dan nomor WhatsApp. Menu yang pertama adalah surat ajuan formal. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mendownload atau mengunggah surat ajuan formal. Surat ajuan formal itu adalah ada format yang bisa Bapak Ibu minta ke kami nantinya. Kemudian unggah di sini. Isinya itu adalah tentang permohonan akreditasi sekolah madrasah. Nah, eh, yang pertama setelah taruhlah misalnya file itu sudah ada, kemudian kita pilih choose filenya, kita pilih filenya di mana tersimpan. Nah, nah di sini misalnya permohonan reakreditasi, kita klik, kemudian SK izin operasional. SK izin operasional ini silakan Bapak Ibu cari di sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya izin operasional itu tidak ada, mungkin bisa surat keterangan dari dinas pendidikan bahwa sekolah Bapak Ibu itu masih aktif. Contoh ini saya upload izin operasionalnya, kemudian unggah sertifikat terakhir. Nah, silakan. Kalau untuk reakreditasi itu silakan mengunggah sertifikat terakhirnya. Ya, silakan dicari sertifikat terakhir apakah masih ada tersimpan, atau kalau misalnya tidak ada, boleh menghubungi kami, kami akan bantu untuk mendownload atau mencarikan sertifikat akreditasinya. Tapi untuk sasaran baru itu tidak diwajibkan untuk mengunggah sertifikat karena memang belum ada sertifikatnya. Setelah itu mengisi nama kepala sekolah, kemudian nomor WhatsApp, kemudian setelah itu kirim. Nah, form pengajuan itu telah terkirim Bapak Ibu. Nah, kalau sudah begini kondisinya, maka uh, tinggal menunggu approve dari Ban SM Provinsi. Nah, seperti ini, ajuan Anda telah disetujui. Nah, silakan lanjut ke menu data isian akreditasi untuk melakukan proses pengisian Sispen atau proses pengertian data isian akreditasi. Nah, ini tandanya bahwa Anda telah disetujui dan telah di-approve oleh Ban SM Provinsi. Nah, setelah itu kita masuk di data isian akreditasinya. Nah, kita klik data isian.
Kemudian di sini ada 5 menu Bapak Ibu, ada dokumen, ada IPM, ada IPR dan dia serta kartu kendali. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah kita klik dulu IPM-nya. IPM ini adalah indikator penilaian mutlak yang harus dipenuhi oleh sekolah madrasah. Yang pertama harus ada izin operasionalnya, sudah pernah meluluskan, ada alokasi waktu kurikulum, kemudian memperlakukan mata pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Apakah kurikulum Merdeka, K13, boleh. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah tarik datanya. Nah, setelah tarik datanya akan muncul seperti ini. Jadi data-data ini ditarik dari Dapodik atau EMIS kalau madrasah. Nah, setelah itu silakan close. Kemudian setelah itu masuk ke IPM. IPM ini Bapak Ibu adalah indikator penilaian relatif. Indikator penilaian relatif ini adalah 15% nilainya eh, dari hasil akreditasi nanti. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi eh, butir pernyataan tentang indikator penilaian relatifnya. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama adalah hitung dulu IPR-nya. Nah, ketika sudah dihitung, nah, boleh Anda melakukan perbaikan ketika misalnya data ini tidak sesuai dengan yang ada di IPR yang sekarang. Karena data-data ini adalah bersumber dari data Dapodik. Contoh, misalnya jumlah guru itu ada 14, eh, yang S1. Nah, jumlah guru yang ada di Dapodik itu ada 11. Nah, sesungguhnya di kenyataan di lapangan bahwa pada dasarnya di sekolah Bapak Ibu itu ada 14 guru. Nah, maka di sini boleh dilakukan perbaikan. Nah, di sini juga bisa ditambah kalau memangnya di kenyataan di sekolah Bapak Ibu adalah 14 guru dan semua S1. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 8. Silakan mengisi apakah ada ruang capsek, ruang guru, KS, kemudian berapa WC di sekolah Bapak Ibu, berapa daya listrik yang digunakan di sana, itu semua akan diisi. Nah, setelah itu kita kembali ke menu data isian akreditasi. Setelah itu kita masuk ke data isian akreditasi. Data isian akreditasi ini adalah eh, berisi butir-butir pernyataan yang Bapak Ibu nantinya yang Anda jawab dan lengkapi dokumen yang diminta oleh sekolah madrasah. Yang pertama kita klik nomor 1. Nomor 1 ini silakan. Di sini kita disuruh menunjukkan perilaku disiplin siswa dalam berbagai situasi. Ini terkait dengan mutu lulusan Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang Anda lakukan adalah dibaca betul baik instrumennya seperti apa. Kemudian setelah itu perhatikan dokumen apa yang diunggah. Nah, ada 4 dokumen yang diunggah yang akan nanti diperiksa oleh asesor nanti di sini, tapi hanya 1 dokumen yang akan diunggah. Dokumen diunggah itu adalah tata tertib dan penegakan yang mencakup tentang kewajiban, hak, penghargaan, dan sanksi antara sistem poin. Nah, silakan unggah di sini, klik choose file, kemudian cari file yang akan diunggah. Setelah itu silakan diupload, kemudian pilih labelnya. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu bahwa sudah menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan, maka Bapak Ibu boleh memilih level yang tinggi. Jadi ada 4 level ya, level 1, 2, 3, dan 4. Level tertingginya itu 4 dan level terendah itu 1. Jadi kalau di sekolah memang Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa penegakan tata tertib, kedisiplinan itu betul-betul sudah menjadi sebuah budaya dan sudah mendapat apresiasi atas pengakuan tentang kedisiplinan di sekolah tersebut, maka itu silakan Bapak Ibu memberikan level 4. Nah, setelah itu silakan di refresh, maka sudah akan muncul ini menandakan bahwa butir 1 telah Bapak Ibu telah selesai isi. Begini butir selanjutnya sampai dengan 36. Tidak semua butir diunggah, tidak semua butir meminta diunggah dokumennya. Ada juga yang hanya memilih level saja, silakan pilih levelnya, tapi diisi berdasarkan dokumen atau keberadaan dokumen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sekira itu penjelasan singkat terkait dengan Sispena, bagaimana cara pengajuan aplikasi tahun 2023.